Universitas Negeri Padang ingin observasi mengenai mata kuliah kami profesi PLS mengenai motivator pribadi, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Shelinda, Pak. Ini teman saya Siti Winardiani, Pak. Saya Suraini, Pak. Dan saya Viola. Dan ada teman kami yang lagi memvideo Amanda Putri, Pak. Kalau Bapak, nama Bapak? Yondra Malingudo Sage. Yondra Malingudo Sage. Profesi Bapak selain motivator, guru, Pak? Guru. Jadi kan Pak, dalam kaitan tugas kami ini, kami ingin meneliti tentang profesi motivator, Pak. Jadi kan ruang lingkup Bapak sudah besar, sudah berkecimpung pada bidang pendidikan dan motivator. Misalkan anaknya ya nakal atau kurang bimbingan, Bapak kan memberikan arahan pada anak tersebut, kan, Pak. Seperti apa yang Bapak arahkan seperti anak yang memerlukan motivasi itu, Pak? Kalau di MDTA kita ini sudah terdaftar ke pusat, kan? Di sini ada suatu perjanjian anak-anak yang mau masuk MDTA ini ada 4 lokal, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4. Itu ada perjanjian dengan orang tuanya. Bagi anak-anak yang melampaui atau tidak sesuai dengan perjanjian itu dikeluarkan. Carilah tempat lain, tempat belajar. Tidak perlu dipukul-pukul, tidak perlu disilahkan. Berarti intinya Bapak sudah memberikan arahan, sudah memberikan motivasi, sudah memperingatkan, tetapi jika itu tidak diikutin, berarti konsekuensinya keluar saja. Silakan. Ini surat perjanjiannya sudah disimpan oleh kita, kan, anak-anak itu di kantor. Misalkan kenakalan remaja anak-anak ini kan kadang-kadang tidak sholat, tidak patuh dalam misalkan mengaji, dia masih salah-salah, atau enggak dia misalkan di luar masjid dia nakal gitu, Pak, terhadap orang tua. Motivasi seperti apa yang Bapak kasih? Oh, ada itu. Kalau membaca Al-Quran itu ada ukurannya. Membaca Al-Quran itu kelas 1 itu masih semuanya kemudian kalau anak kelas 1 itu mau naik ke kelas 2 itu harus pandai membaca Al-Quran, harus pandai merangkainya. Kalau tidak bisa naik ke kelas 2. Di kelas 2 begitu juga. Kalau sudah pandai membaca Al-Quran itu harus lancar bacaannya, baru naik ke kelas 3. Di kelas 3 itu ada ilmu tajwid, diberikan banyak macam ilmu tajwid. Kemudian terus ke kelas 4. Jadi ukuran membaca Al-Quran itu di kelas 2 itu harus bisa membaca Al-Quran. Tapi kelas 2 belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa naik ke kelas 2. Jadi ukurannya di sini ada tinggal kelas, ya? Iya, ada ukurannya. Nah, itu ukurannya itu membaca Al-Quran. Kemudian tentang tingkah laku akhlak anak-anak itu memang di mana-mana ada. Kalau di sini tentang tingkah laku anak-anak itu banyak sekali, apalagi kita di tepi pasir, kan, di pantai, banyak sekali yang kita hadapi itu. Tapi insya Allah ya berkat bersama-sama dengan majelis guru ya kita terapkan tentang akhlak yang baik, akhlak yang tercela, ya, banyak akhlak yang terpuji. Insya Allah ya secara lambat-lambat ada perubahan terhadap anak-anak kita itu. Berarti kan kalau motivasinya itu lebih banyak ke akhirat, ya kan, Pak? Karena akhirat itu mendukung dunia, karena dunia belum tentu mendukung akhirat, begitu kan, Pak? Contoh dari motivasi misalnya Bapak memberikan arahan nih, ada di surah Al-Quran begini mengatakan, jadi kalian harus begini gitu, boleh dicontohkan, Pak? Ya, ada seperti di dalam tentang anak
orang tuanya itu tentang dalam surat Al-Luqman ada juga dicontohkan. Tidak perlu dengan belajar seperti kamu di masjid ini. Dengan orang tua saja bisa dia seperti Luqman mendidik anaknya, itu dicontohkan kepada, itu salah satu. Ada juga di dalam surat-surat lain banyak itu untuk anak-anak kita. Pak, misalkan kami ya remaja ini kan kami perlu bimbingan untuk di akhirat kan Pak. Ada nggak remaja-remaja ini minta tolong kepada Bapak? Pak, tolong saya membutuhkan motivasi untuk misalkan kesulitan dalam belajar atau kesulitan mencari pekerjaan atau gimana, itu Bapak kasih motivasinya seperti apa? Ada. Ya motivasinya begitu, Bapak lihat kamu bagaimana kamu di dalam kehidupan sehari-hari pernah sholat. Dia jawab kadang-kadang ada sebagian ada sholat Pak, tapi sekali-sekali banyak yang ketinggalan yang tidak sholat. Nah, itu diajarkan kepada mereka itu sholat jangan ditinggalkan. Sholat itu adalah kewajiban bagi kita, apalagi sholat 5 waktu ini. Jangan tinggal sholat. Itu disampaikan kepada mereka itu. Tapi kalau kita sholat kita tinggal sholat 5 waktu saja, tidak perlu yang sunat, itu pemikiran kita, hati kita semuanya tidak akan tenang. Disampaikan tidak akan tenang, sekaya apapun kita, semampu apapun kita, tidak akan terasa tentram, tidak akan tenang jiwa kita. Itu disampaikan. Akhirnya mereka itu dia coba sholat. Rupanya sholatnya itu iya dasarnya belum kokoh. Contohnya bacaan ayatnya, bacaan Fatihahnya, mulai dari situ kembali. Ya. Memang waktu SD, memang kan sudah diajar SD, SMP, sampai SMA, sederajat kan, sampai perguruan tinggi, itu kan sudah diajarkan, sudah dapat. Tetapi setelah dia baca, banyak bacaannya atau hafalannya tuh enggak lupa semuanya, berarti dia tidak mengulang-ulang, tidak pernah atau tidak sama sekali dilakukannya. Ada sebagian itu, ada yang dilakukan sampai sekarang sudah sampai selesai dia melaksanakan S1 di sini, perguruan tinggi UMP ini. Pak, saya mau tanya juga, apa Tukar. Pak, di sini kan Bapak jadi motivator. Nah, jadi apa tantangan Bapak kepada anak-anak tentang kepribadiannya, Pak? Di sini tantangan luar biasa beratnya di sini. Jadi orang yang biasanya di sini ya dipilih oleh ketua masjid. Kalau lemah-lemah itu tidak bisa di sini. Karena anaknya sini betul-betul nakal-nakal. Bapak pernah sini ya mengajar anaknya dengan kebaikan, ya anaknya kadang-kadang masuk di MDA ini dalam seminggu itu 1 kali, ya 1 kali, ada 2 kali, dalam sebulan 4 kali dia masuk anaknya ngaji di sini. Jadi orang tuanya datang ke sini, itu banyak itu. Ini salah satunya Pak sampaikan, anak saya sudah sekian tahun tidak pandai-pandai membaca Al-Quran, Pak. Iya. Bahkan setiap hari anak-anak saya, kata orang tuanya, bapak pergi mengaji dengan motor ini ya. Dengan motor biasa ngaji. Ya. Tapi belum juga bisa membaca Al-Quran. Tantangan kan? Karena kita ada bahan, ada aksen, kita lihatkan kepada orang tuanya. Ini ada bukti anak bapak setiap hari ngaji ke sini. Dia tidak sampai ke sini MDA ini, memang pergi di rumah saja, entah kemana tidak tahu. Itu salah satu bukti. Jadi orang tuanya itu bisa mengilak-ilak lagi. Bukti. Ada lagi salah satu orang tua yang di tepi kita ini, anaknya katanya di rumah tidak nakal, baik perangainya. Ya, sholat dia Pak di rumah. Setelah di rumah. Kemudian setelah ke sini, anaknya itu luar biasa nakalnya. Nakal sekali. Orang sholat,
teman-temannya itu sholat digini-giniin, didorong-dorong. Kadang-kadang uang temannya diambil. Ya. Tidak menerima orang tuanya. Anak saya tidak pernah saya kasih jajan. Tidak pernah anak saya maling-maling, Pak. Tidak percaya orang tuanya. Akhirnya bukti ada sama kita kan, anak yang diambil uangnya ada di depan kita, ini anaknya, ini anaknya. Akhirnya anak itu karena orang tuanya sudah percaya, ya anaknya maling mengambil uang itu, mempas anaknya itu, percaya dia tidak bisa membenarkan dirinya lagi, ya. Bagaimana menurut pendapat bapak ini anak kita ini? Kalau bapak mau bawa pulang, silahkan bawa pulang cari tempat yang lain untuk membaca, untuk belajar. Tapi tidak mau dia, minta maaf dia guru itu. Ada lagi yang luar biasanya, orang tuanya itu salah sedikit anaknya itu dibawakan sini kita golok. Apa nama itu? Golok yang panjang itu. Iya, celurit kan. Ya, ada lagi kayu yang panjang itu mau ditebasnya kita. Mau dipukulnya kita. Karena anaknya itu karena ada kesalahan kan. Kadang-kadang dipukul di kakinya dipukul atau di lambut kakinya tuh. Dia bilang sama orang tua yang dipukul itu badannya, kakinya. Oh, dibawa sini kalau macam-macam di sini. Luar biasa di sini. Tapi kita jangan tumbang. Kita yang benar kan kita sampaikan. Kita tidak boleh tumbang. Itulah keadaannya di sini. Bapak sini sudah lama sini. Sudah 2007, Juli 2007. Saya Bapak masih sini. SD, Pak. Hah? Saya masih SD 2007. Ya, anak bapak di Saya sini TK. sudah 2 tamat. Sini 1, di Unan 1 kuliah. Tamat. Yang 1 tamat di UMT, yang 1 di Unan. Sudah lama, Pak. 2007 SD kan. 2007 sampai sekarang 2022. Berapa tahun itu? 15 tahun. Itu. Pak, jika misalkan motivator dalam setelah motivasi itu telah diberikan, misalkan ya Pak, anak itu seorang yang dimotivatorkan itu berulang lagi Pak. Apa? Berulang lagi Pak. Iya, kalau itu mudah saja. Keluar. Kita tidak ada toleransi, ada toleransi. Ya, ada sosial kita ada. Tapi begitu kalau sudah sampai ke ukuran itu, kita tidak menerima lagi. Silahkan keluar. Tapi kebanyakan yang keluar dari sini, yang keluar dari MDA ini memang di luarnya tidak diterima lagi oleh tempat lain tidak diterima. Karena di sini kami guru-guru itu cukuplah untuk memperhatikan anak itu. Yang nakal ini ilmunya. Yang ada juga anak-anak itu tidak mau keras diajar, harus lemah lembut. Kalau tidak mau dia. Ada yang suka harus keras. Kalau tidak keras dia tidak mau. Bawa lalu sawah. Macam-macam di sini. Pak, saya juga bertanya Pak, kan anak bapak sukses berarti. Dalam kan ada permasalahan kan Pak pribadi anak-anak bapak itu. Dia kan sering berkonsultasi kepada bapak, misalkan dalam perkuliahannya seperti apa, atau penyusunan skripsi seperti apa. Bapak memberi motivasi kepada anaknya seperti apa? Itu harus dekat dengan kita, anak kita itu harus dekat. Anak bapak itu semuanya seperti anak perempuan itu. Perempuan lah, yang laki-laki ini sih. Yang perempuan yang tua itu perempuan semuanya. Anak itu harus dekat dengan kita. Harus kita dengar apa yang dia bicarakan, anak-anak kita itu. Apalagi yang di akhir nanti di skripsi itu, luar biasa itu. Menangis dia. Sudah ditulis, salah lagi kata, harus sabar, ikuti apa kata pembimbing, apa kata dosen apa itu, Dosen pembimbing. luar biasa. Kita harus sabar.
kita yang butuhkan. Banyak itu tentang keuangan begitu, apalagi bapak di sini tidak pegawai negeri kan. Keuangan itu tidak sama dengan orang-orang luarnya. Jadi cukup berhasil Pak. Alhamdulillah. Ada lagi? Bapak jatuhnya kan ke guru ngaji, bisa jadi ustadz Pak. Iya, Ustaz juga. Nah, misalkan dalam ceramah Pak, ada seorang ibu bertanya, Ustaz, gimana caranya memberikan penyuluhan kepada anak-anak mereka secara mandiri Pak? Bisa itu, cara mandiri bisa. Dengan cara-cara seperti apa Pak? Ya boleh secara mandiri melalui kita boleh, melalui ibunya boleh. Begini caranya. Keadaan anaknya seperti apa, posisi anaknya seperti apa, kemana arahnya, tentu kita dulu tanya dulu, kita selidiki dulu. Iya, karena anak ini macam apanya. Kadang-kadang ada arahnya arah ke apa tadi, kebrutalan, ada yang berupa ada minuman, ada macam itu. Bisa itu. Pernah nggak Pak ada anak yang curhat ke Bapak Pak? Yang curhat anak siapa? Misalkan dalam keluarganya broken home kepada Bapak. Ada, seperti anak Bapak Bustaman itu ada di sana, namanya dia pensiun dosen teknik dia. Itu bukan anak, cucu lagi. Cucunya itu luar biasa nakalnya. Bagaimana ini Pak? Kalau di kampung ini Pak, anak seperti ini Pak, kata kakeknya itu. Ini ada yang apa namanya itu di sininya pusat-pusat gitu kan, pusat-pusat nakal. Kalau dibuang itu bagaimana Pak? Dibuang pusat-pusatnya? Jangan dibuang. Ya kalau pusat-pusat itu kita orang kampung ada yang bermacam-macam bentuknya itu. Kalau dibuang biasanya anak yang nakalnya dia akan diam. Jadi pendiam bahkan menjadi orang bodoh bentuknya. Lebih baik kita biarkan dia nakal nggak apa-apa, karena waktunya ada waktu-waktunya itu, waktu anak-anak kita nakal ada ukurannya. Setelah dewasa dia akan nakal. Udah mengalami fase senakal-nakalnya gitu. Udah Iya. capek jadi nakal. Kalau mau pakai motor ngebut sampai jatuh ngebut juga. Semangat Pak. Ya semangat. Apalagi ya banyak itu. Setelah berdiri MDA ini Pak ya, apakah perubahan yang terjadi gitu pada anak di sini? Motivasi. Motivasi. Setelah Diberi motivasi. setelah misalkan Bapak kan sudah berkecimpung dalam dunia motivasi pribadi kan Kak. Apa kesan dan pesannya untuk orang tua di luar sana dalam menjaga anaknya dan memberikan motivasi melalui kaidah-kaidah Islam dalam bersikap, berperilaku dan menjaga keharmonisan antara keluarga dan pribadi Pak untuk terjaga kepada Allah. Pesan dari Bapak kepada orang tua-tuanya itu ya, kepada anak kita itu usahakan dekat dengan kita, bermain dengan kita, jangan dia bermain kemana-mana, dekat dengan kita yang mengajari, bukan orang lain yang mengajari. Karena kalau anak-anak kita ini jauh dari kita, tentu ilmu atau yang dia tiru adalah ilmu yang dari orang itu. Terus dekat itu. Ajari anak-anak kita itu kepada yang baik. Kadang-kadang orang tua ini kan anaknya itu diajari karena dia ada suatu keangkuhan, ya, kesombongan. Dia diajari anaknya ini kadang-kadang melawan
Yang diajari melawan kepada orang lain, tapi yang nantinya anak itu akan melawan kepada kita. Penting. Jadi Mantap. ajarilah anak-anak kita itu dengan baik-baik. Ya, itu aja yang disampaikan kepada orang tuanya. Suruh anak-anak kita apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Ikuti sholat 5 waktu. Ya. Kita bawa anak kita kalau laki-laki ke masjid sholat. Perempuan apa juga. Bapak pasti bahagia banget bisa menjadi motivator pribadi-pribadi begitu Pak. Bahagia Pak. Walaupun ada tantangannya pasti senang Pak. Senangnya sedikit. Karena masalah orang kita tanggung kan Pak. Iya, apalagi Bapak sini itu merangkap semuanya, imam. Ya. Dia hanya 4 kelas kan Pak, sampai kelas 4. Ya, sampai kelas 4, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau kelas 1 biasanya kelas 3 SD Pak. Kelas 1 itu masuk kelas 1 sudah kelas 2. Oh 2 SD. Kelas 2 SD. 2 SD. Berarti sedikit terus. Tapi masih ada Dan aku juga remaja-remaja pernah pula. MDA soalnya. Remaja pula juga ada. Di situ aku kelas 6, di situ aku kelas 4 kelas 4 MDA. Oke. Habis? Habis deh. Terima kasih Pak atas pengarahan. Bapak juga memberikan motivasi juga kepada kami untuk parenting mengasuh anak ya kan. Parenting keagamaan juga Pak. Mohon dan kurangnya Selin, Yuni, Manda, Winda dan Vio minta maaf Pak. Ya, sama-sama. Foto bersama boleh Pak? Boleh.